Tahukah dengan Anda bahwa di Islandia, musim panas dapat membawa 24 jam sinar matahari, sementara musim dingin tidak memiliki cahaya siang sama sekali? Ini adalah negara yang ajaib di mana gunung berapi, glacier, dan hal-hal yang tak terbayangkan berdampingan di mana Anda mungkin bertemu presiden yang sedang bersantai di pemandian umum. Dan jangan lupa, orang Islandia sangat berani dalam hal cinta. Mereka bahkan memiliki aplikasi untuk memeriksa hubungan keluarga, hanya untuk menghindari berkencan dengan kerabat. Dan itu baru permulaan. Ingin menemukan lebih banyak fakta mencengangkan? Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi 11 kebenaran luar biasa tentang Islandia dalam film dokumenter perjalanan hari ini. Nomor 15, tanah beku tempat matahari bersinar 24 jam sehari. Islandia yang juga dikenal sebagai tanah es dan api, terletak di Samudra Atlantik Utara dekat lingkaran Arktik. Terpisah dari Eropah lainnya seperti orang penyendiri yang quirky yang lebih suka bermain solo, mencakup area sekitar 103.000 km persegi, sedikit lebih besar dari negara bagian Hawaii di AS. Cukup luas untuk menampung keajaiban alam yang menakjubkan seperti gunung berapi yang meletus, glacier besar, dan bahkan pantai pasir hitam. Iklim Islandia benar-benar unik. Musim panas terasa seperti pendingin udara gratis dari alam, sementara musim dingin sangat dingin. Namun, berkat arus hangat Gulf Stream yang dekat, musim dingin Islandia tidak se-ekstrem banyak tempat di garis lintang yang sama. Dengan populasi hanya sekitar 400,000, lebih sedikit dari kota besar di AS, Islandia adalah salah satu negara terjarang penduduknya di dunia. Secara etnis, Islandia hampir merupakan negara monoetnis, dengan sebagian besar penduduknya adalah orang Islandia Nordic. Keturunan tampan dari para Viking, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Islandia, salah satu bahasa tertua dan paling sedikit berubah di dunia dan juga salah satu yang paling sulit dipelajari. Untungnya, sebagian besar orang Islandia berbicara bahasa Inggris dengan lancar sehingga memudahkan pengunjung untuk berkeliling. Nomor 14, pantai terindah di dunia tanpa sinar matahari hanya ada di Islandia. Reynisfjara adalah pantai pasir hitam legendaris di selatan Islandia yang sering disebut sebagai pantai terindah di bumi yang tidak memiliki sinar matahari. Lupakan langit biru dan sinar matahari emas. Tempat ini memikat para pelancong dengan pemandangan yang surreal dan menyerupai dunia lain yang terasa seperti berasal dari planet lain. Terletak sekitar 170 mil selatan Reykjavik, Reynisfjara dapat dijangkau dengan berkendara selama 2,5 jam melalui ladang lava dan pegunungan bersalju. Pantai ini memiliki kolom basalt raksasa yang menjulang seperti dinding benteng, serta ombak yang kuat yang bisa mencapai hingga 40 kaki atau 12 meter, memberikan lanskap tersebut nuansa seperti film fiksi ilmiah Hollywood. Dan inilah sesuatu yang menarik. Di Islandia, ruang pribadi dan kebebasan memilih sangat dihormati. Ada pantai-pantai di mana penduduk setempat bebas terjun ke alam dan menikmati aktivitas luar ruangan dengan cara mereka sendiri asalkan tidak mengganggu orang lain. Ini sepenuhnya legal di Islandia sama seperti di Denmark dan Swedia. Nomor 13, Tanah Dewi-Dewi Norse. Saat berjalan di jalanan Reykjavik, Anda mungkin melihat wanita Islandia yang terlihat seperti mereka baru saja keluar dari dongeng. Kulit porselen, mata biru es, dan aura yang membuat Anda bertanya-tanya, apakah saya baru saja melihat Dewi Norse yang nyata? Tapi bukan hanya kecantikan mereka yang membuat wanita Islandia menonjol. Itu adalah rasa independensi mereka yang tak terbantahkan. Mereka tahu nilai diri mereka dan menjalani hidup sesuai dengan ketentuan mereka sendiri. Di sini wanita memiliki bisnis, menulis buku, mendaki gunung, mengemudikan taksi, membesarkan anak-anak sendirian, dan tetap santai seolah itu bukan hal yang besar. Wanita Islandia memiliki pandangan progresif tentang cinta dan pernikahan, terutama di aplikasi kencan seperti Tinder yang cukup populer di pulau ini.
Namun dengan populasi hanya 400,000, lebih kecil dari New Orleans, kemungkinan untuk secara tidak sengaja berkencan dengan kerabat cukup tinggi. Untuk menghindari ini, orang Islandia menggunakan aplikasi unik bernama Eastlandinga yang membantu mereka memeriksa apakah seseorang ada hubungan keluarga. Sangat gila kan? Jadi, apakah wanita Islandia suka menikah dengan orang asing? Jawabannya adalah kewarganegaraan tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah anda menghormati mereka dan serius tentang cinta dan komitmen. Wanita Islandia dikenal sangat setia. Ingin tahu cara menghubungkan atau berteman dengan wanita Islandia di media sosial atau aplikasi Kencan? Jika ya, tinggalkan komentar dengan angka di depan dan kami akan membagikan beberapa tips menarik khusus untuk anda. Nomor 12, budaya bak mandi air panas di Islandia. Di Islandia, bak mandi air panas lebih dari sekadar tempat untuk bersantai. Mereka adalah bagian penting dari budaya sosial negara ini. Dari pagi hingga malam anda akan menemukan orang Islandia bersantai di pemandian air panas umum. Bukan hanya untuk melepaskan penat, tetapi juga untuk bertemu dan terhubung dengan orang lain. Pemandian air panas ini sering dibagi menjadi kolam kecil atau area komunal besar dengan suhu yang ideal berkisar antara 37 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Sempurna untuk bersantai dan mengobrol. Di Islandia, tidak ada batasan sosial di pemandian umum. Anda bisa memulai percakapan dengan siapa saja, bahkan Presiden Islandia, tanpa merasa adanya hierarki sosial. Penduduk setempat percaya bahwa bak mandi tidak hanya untuk membersihkan tubuh, tetapi juga untuk membersihkan jiwa. Percakapan yang terbuka dan ramah di dalam air hangat membantu menjaga ikatan sosial yang kuat di masyarakat kecil yang erat ini. Berkat budaya unik ini, pemandian air panas di Islandia bukan hanya tempat untuk bersantai, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Jika anda mengunjungi Islandia, jangan lewatkan kesempatan untuk bersantai di pemandian air panas dan mengobrol dengan penduduk setempat. Anda pasti akan pulang dengan beberapa cerita menarik untuk dibagikan. Nomor 11, budaya melarikan diri dari dunia. Kabin kayu di alam liar. Di tengah ladang salju yang luas dan gunung berapi yang megah di Islandia, ada sesuatu yang menarik yang tidak banyak orang ketahui. Banyak yang memilih untuk membangun kabin kayu di daerah terpencil, jauh dari kehidupan modern. Menariknya, baik penduduk setempat maupun pengunjung telah mengadopsi gaya hidup damai ini. Ini bukan hanya pilihan hidup, tetapi bagian dari budaya slow living yang sangat dihargai oleh orang Islandia. Tradisi ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dirayakan melalui praktik membangun kabin kayu di lanskap terpencil. Rumah kecil ini, yang terletak tenang di alam, melambangkan harmoni dengan tanah dan cara hidup yang sederhana. Sebenarnya, banyak kabin begitu terpencil sehingga hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan off-road. Yang luar biasa adalah kehidupan di kabin ini bukan hanya eksperimen sementara. Banyak orang Islandia sebenarnya tinggal dan bekerja di kabin ini sepanjang tahun. Terkadang tanpa listrik ataupun internet, bergantung pada sumber daya alam seperti air mata air dan energi angin. Ini adalah cara sejati untuk melarikan diri dari dunia, tetapi juga merupakan jalur bagi penduduk setempat untuk terhubung kembali dengan akar budaya kuno mereka, seperti pejuang Viking yang dulunya hidup harmonis dengan alam liar dengan lebih dari 300 kabin yang dibangun sendiri tersebar di seluruh negeri. Gaya hidup ini bukan hanya pilihan pribadi,
Ini adalah warisan budaya hidup di mana setiap individu menemukan kedamaian di ruang mereka sendiri. Nomor 10, Islandia dan bank genetika terbesar di dunia mempertahankan garis darah Viking. Ketika berbicara tentang bioteknologi, Anda mungkin pertama kali memikirkan AS, Jepang, atau Jerman. Tapi tahukah Anda bahwa Islandia memiliki bank genetik terbesar di dunia? Relatif terhadap populasi 400,000? Itu benar. Di sini ratusan ribu sampel DNA telah dikumpulkan dan dianalisis oleh perusahaan Decode Genetics dengan dukungan kuat dari pemerintah. Sungguh menakjubkan, hampir 2/3 populasi Islandia telah berpartisipasi dalam projek penelitian genetik ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah penyakit keturunan yang diturunkan dari era Viking. Partisipasi sepenuhnya bersifat sukarela dan banyak penduduk lokal yang bangga memiliki DNA mereka berkontribusi pada kemajuan kedokteran manusia. Lebih dari sekadar melacak nenek moyang dan garis keluarga, pemerintah Islandia mendorong penyimpanan DNA untuk membantu mencegah kondisi yang diwariskan seperti kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Genetika dilihat sebagai cara untuk melindungi generasi mendatang sambil berkontribusi pada penelitian medis global. Di Islandia, hanya dengan beberapa klik Anda bisa mengetahui garis keturunan Viking mana yang Anda miliki, sebuah pengalaman yang tidak dapat ditawarkan oleh negara manapun di dunia. Nomor 9, sebuah desa Viking yang nyata di mana penduduk hidup seperti nenek moyang mereka. Ada sebuah desa Viking di Islandia Utara di mana orang-orang tinggal dan bekerja persis seperti yang dilakukan nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Desa ini telah direkonstruksi dengan akurasi yang luar biasa, mulai dari rumah kayu kecil dengan atap jerami hingga persiapan makanan tradisional, kerajinan tangan, dan bahkan permainan kuno. Yang menarik adalah desa ini bukan hanya untuk melihat-lihat. Pengunjung benar-benar dapat merasakan kehidupan sebagai seorang pejuang Viking yang sejati. Anda dapat mencoba tugas sehari-hari Viking seperti memotong kayu, menenun kain, membuat alat, atau bahkan memanggang roti di batu pan seperti yang mereka lakukan di zaman dahulu. Salah satu pengalaman yang wajib dicoba adalah mengenakan pakaian Viking lengkap. Anda akan merasakan kekuatan dan kemandirian yang kuat yang mendefinisikan para pejuang Viking. Mengenakan pakaian dan bergabung dalam pertempuran Viking yang dipentaskan selama festival adalah pengalaman yang unik. Dan selama waktu Natal, desa ini menyelenggarakan festival Viking yang menarik dengan aktivitas seperti perlombaan perahu Viking dan pertunjukan yang menampilkan olahraga tempur gaya Viking kuno. Anda akan tenggelam dalam suasana penuh energi para pejuang berani, membuatnya terasa seperti Anda telah melangkah kembali ke zaman Viking yang liar dan kasar. Nomor 8, kehidupan di Reykjavik. Pada siang hari, Reykjavik hidup di bawah sinar matahari yang langka. Jalanan kota ramai dengan toko-toko lokal, kafe nyaman, dan orang-orang ramah. Anda akan melihat penduduk setempat berjalan santai di sepanjang jalan berbatu, menikmati kopi di kafe kecil yang berwarna-warni. Sementara ibu-ibu mendorong stroller, siswa menaiki sepeda ke sekolah, dan sekelompok teman mengobrol dengan ceria. Pemandangan kota yang memadukan rumah-rumah yang berwarna-warni dengan bangunan modern, menawarkan perpaduan yang menawan antara yang lama dan yang baru, yang tidak dicintai oleh para pengunjung. Menariknya, orang Islandia menyukai aktivitas di luar ruangan, tidak peduli seberapa keras cuacanya. Perjalanan siang yang populer termasuk kunjungan ke pemandian air panas alami, seperti Blue Lagoon, atau tur menyaksikan paus di Teluk Faxaflói. Keduanya adalah pengalaman yang harus dilakukan bagi para pengunjung. Ketika matahari terbenam, Reykjavik berubah menjadi suasana yang berbeda. Music live mengisi pub-pub kota,
Bar atap menjadi tempat berkumpul yang penuh energi dan pemandangan kota serta lautan sangat spektakular. Tempat-tempat nightlife seperti B5 Club dan Pre-Kid Bar tidak boleh dilewatkan bagi mereka yang ingin merasakan suasana malam di Islandia dengan EDM, jazz dan rock menggalun hingga larut malam dan ada sesuatu yang istimewa. Karaoke adalah hobi hampir seluruh rakyat. Setiap orang di Islandia menyanyi, di mana saja, kapan saja, dari bar hingga rumah pribadi. Karaoke adalah bagian inti dari budaya, sehingga orang akan bernyanyi sepanjang malam. Bahkan saat berendam di pemandian air panas. Nomor 7 beberapa tujuan perjalanan yang paling menakjubkan di dunia. Islandia adalah surga yang penuh dengan lanskap aneh dan megah yang tidak akan Anda temukan di tempat lain di bumi. Salah satu tempat yang paling ikonik adalah Blue Lagoon, spa geothermal paling terkenal di dunia. Airnya yang berwarna turquoise seperti susu, kaya akan silika, terkenal dapat membuat kulit terasa lembut dan halus, tetapi pengalaman ini lebih dari sekadar perawatan kulit. Laguna ini terletak di antara batuan vulkanik dan pasir hitam, menciptakan pengalaman spa luar ruangan yang luar biasa di jantung bumi. Pemandangan menakjubkan lainnya adalah Taman Nasional Vatnajökull, taman nasional terbesar di Islandia dan rumah bagi gletser Vatnajökull. Salah satu gletser terbesar di Eropa. Ini adalah tujuan impian bagi mereka yang tertarik untuk menjelajahi gua es atau mendaki puncak beku. Yang menakjubkan adalah bahwa Vatnajökull tidak hanya termasuk di antara gletser terbesar tetapi juga memiliki beberapa gua es terindah di dunia. Keajaiban alam ini menampilkan formasi biru kristal yang menakjubkan, menawarkan pandangan yang murni dan tak terlupakan tentang keindahan es bumi. Akhirnya, bagi mereka yang menyukai penemuan pemandangan vulkanik yang dramatis, Landmannalaugar di dataran tinggi Islandia adalah tempat yang wajib dilihat. Wilayah geologis yang kuat ini dikenal karena gunung-gunungnya yang berwarna-warni, mata air panas alami, dan pemandangan yang luas. Ini adalah tujuan utama bagi para penggemar hiking, dengan jalur yang membawa Anda melalui ladang lava, jalur yang berliku-liku melewati danau zamrud dan tebing-tebing merah, menciptakan petualangan yang benar-benar tak terlupakan. Nomor 6, Islandia dan 100% Real Elf Protection Agency. Ya, Islandia sebenarnya memiliki Elf Protection Agency. Terdengar seperti sesuatu dari dongeng, tetapi di Islandia elf dan makhluk mistis dianggap serius. Begitu seriusnya sehingga proyek konstruksi multimiliar dolar telah dihentikan karena dicurigai mengganggu tempat tinggal tak terlihat dari makhluk-makhluk ini. Sebuah survei di Islandia mengungkapkan bahwa hingga 54% dari populasi percaya bahwa elf, roh hutan, dan makhluk supernatural lainnya benar-benar ada. Percaya atau tidak, ketika proyek jalan raya di Reykjavik Barat akan dimulai, penduduk setempat dengan keras memprotes, mengklaim bahwa proyek tersebut akan melewati habitat Huldufolk, orang-orang tersembunyi, atau elf. Hasilnya, otoritas menghentikan proyek tersebut, mendesain ulang rutenya, dan mengevaluasi kembali seluruh rencana. Bahkan lebih menarik, ada sebuah organisasi tidak resmi di Islandia yang dikenal sebagai Elf Protection Agency, dipimpin oleh Ragnhildur Jensdottir, yang terkenal sebagai penerjemah bahasa elf. Di negara yang menduduki peringkat teratas dunia dalam genetika dan teknologi internet ini, keyakinan dan penghormatan yang terus berlanjut terhadap kekuatan mistis menjadi salah satu kontras paling menawan di Islandia. Nomor 5, satu-satunya negara tanpa semut atau nyamuk. Jika Anda pernah merasa terganggu oleh suara nyamuk di dekat telinga Anda, atau merasa kesal oleh semut yang merayap di sekitar dapur Anda, maka Islandia mungkin saja menjadi tujuan impian Anda. Sebuah surga biologis yang nyata. Islandia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Tidak ada semut, dan dikenal karena lingkungan yang bersih dan damai.
Para ilmuwan menjelaskan bahwa iklim yang keras, tanah vulkanik, dan cuaca yang selalu berubah mencegah serangga seperti nyamuk menyelesaikan siklus hidup mereka. Perubahan suhu yang tiba-tiba antara pembekuan dan pencairan juga menghalangi larva nyamuk untuk bertahan hidup. Sementara banyak negara menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk melawan penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, di Islandia Anda dapat berjalan-jalan di alam tanpa khawatir sama sekali tentang serangga. Nomor 4, alkohol tidak dijual di supermarket, hanya di toko-toko pemerintah. Salah satu hal paling unik tentang Islandia adalah peraturan ketat tentang alkohol. Jika Anda datang ke sini berpikir bisa mengambil sebotol anggur atau minuman keras di toko kelontong biasa, lupakan saja. Alkohol di Islandia hanya dijual di toko-toko khusus yang dikelola negara yang disebut Finnbudin. Toko-toko ini dioperasikan oleh pemerintah dan ditemukan di sebagian besar kota besar. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Anda tidak bisa begitu saja masuk dan membeli alkohol kapan saja, terutama di akhir pekan. Ini membuat Islandia sangat berbeda dari negara-negara seperti AS atau Inggris di mana alkohol tersedia luas di sebagian besar toko. Namun, ada alasan yang jelas di balik sistem ini untuk mengontrol konsumsi alkohol dan mencegah penyalahgunaan. Nomor 3, festival paling unik dan aneh di Islandia. Islandia penuh dengan festival yang aneh dan mengejutkan. Anda akan melihat orang-orang yang menggunakan kostum khusus menikmati permainan tradisional Bandbittertil, membuat seluruh acara terasa seperti pertemuan yang ceria dan magis. Dengan ribuan peserta, ini benar-benar terasa seperti melangkah ke dunia lain. Satu dunia di mana keajaiban dan kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika Anda mencintai musik, Festival Iceland Airwaves adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lewatkan. Diadakan tepat di tengah musim dingin yang dingin. Festival musik ini tidak hanya menawarkan penampilan yang luar biasa, tetapi juga mengubah Reykjavik menjadi panggung terbuka yang magis. Apa yang membuatnya semakin istimewa adalah pilihan tempatnya. Konser diadakan di mana-mana, dari kafe kecil hingga gudang industri tua, menggabungkan musik dan ruang menjadi bagian kunci dari scene seni modern Islandia. Perayaan lain yang tidak boleh Anda lewatkan adalah Hari Bir pada tanggal 9 Maret yang setiap tahun, yang menandai Hari Bir dilegalkan kembali di Islandia setelah dilarang selama beberapa dekade. Orang Islandia merayakannya dengan bir segar yang mengalir dan pertemuan ramah di bar-bar di seluruh negeri. Ini bukan hanya tentang menikmati bir. Ini adalah pengingat pesta tentang kebebasan dan kebanggaan nasional. Ingin tahu mengapa BIR pernah dilarang di Islandia? Tinggalkan komentar dengan nomor 6 dan saya akan memberitahu Anda cerita lengkapnya. Nomor 2, biaya hidup di Islandia. Jika Anda berpikir untuk pindah ke Islandia atau merencanakan tinggal lama, Anda akan terkejut dengan salah satu keuntungan terbesar negara ini, yaitu biaya hidup yang wajar dan lingkungan hidup yang luar biasa. Lebih dari 99% listrik di Islandia berasal dari energi hydro dan geothermal, yang tidak hanya menurunkan biaya utilitas, tetapi juga melindungi lingkungan dengan tenaga yang bersih dan terbarukan. Dengan udara yang segar dan bebas polusi, serta tanpa asap pabrik, Islandia benar-benar surga hijau yang layak untuk ditinggali. Dalam hal biaya, menyewa apartemen satu kamar di pusat kota Reykjavik mungkin berkisar sekitar $1,200 per bulan. Meskipun itu mungkin terdengar tinggi, sebenarnya wajar jika Anda mempertimbangkan kualitas hidup. Biaya utilitas, listrik, air, internet, sekitar $200 per bulan, berkat penggunaan energi terbarukan di negara ini. Biaya
Lain seperti makanan bisa sedikit mahal, tetapi jika anda memasak di rumah, belanja bahan makanan biasanya berkisar antara $300 hingga $400 per bulan. Transportasi hanya sekitar $120 sebulan dan keanggotaan gym bersyar antara 50 hingga 70 sebulan jika anda suka tetap aktif. Secara keseluruhan, anggaran bulanan sebesar $2,000 hingga $2,500 biasanya cukup. Islandia mungkin bukan negara paling murah, tetapi dengan lingkungan yang bersih, kualitas hidup yang tinggi, dan penduduk lokal yang ramah, itu pasti tempat yang patut dipertimbangkan jika anda mencari kehidupan damai dekat alam. Sudah berfikir untuk mengunjungi atau pensiun di Islandia? Pastikan untuk mempersiapkan dokumen dan aplikasi visa anda sebelumnya. Jika anda adalah warga negara AS dan berencana untuk mengunjungi atau pensiun di Islandia, berikut kabar baiknya. Islandia adalah bagian dari area Schengen sehingga anda bisa mengunjungi selama maksimum 10 hari tanpa visa. Namun jika anda ingin tinggal lebih lama atau pindah ke sana, anda perlu mengajukan permohonan visa jangka panjang atau izin tinggal. Proses ini bisa memakan waktu antara 1 hingga 3 bulan, tergantung pada tujuan dan jenis visa. Warga negara Uni Eropah atau negara-negara Schengen tidak memerlukan visa. Dan jika anda berencana untuk pensiun atau tinggal di sana dalam jangka panjang, anda hanya perlu mendaftar di kantor imigrasi Islandia setelah tiba. Islandia tidak memiliki militer dan tingkat kejahatannya sangat rendah, menjadikannya salah satu negara teraman di dunia. Sering dibandingkan dengan desa pensiun yang damai, penjara-penjaranya terlihat lebih mirip dengan tempat peristirahatan yang menenangkan daripada fasilitas koreksional. Untuk pension atau menetap di Islandia, anda perlu menunjukkan bukti keuangan yang stable dan asuransi kesihatan untuk masa tinggal anda. Tetapi prosesnya cukup sederhana jika anda mengikuti langkah-langkah dengan benar. Nomor 1, masakan Islandia yang unik. Islandia adalah surga bagi pecinta kuliner yang menikmati mencoba sesuatu yang baru dan berbeda. Salah satu hidangan paling ikonik adalah skyr, sejenis yogurt khusus dengan tekstur halus dan rasa yang sedikit asam. Sering disajikan dengan buah atau madu, skyr telah dibuat di Islandia selama lebih dari 1,000 tahun dan masih menjadi camilan favorit atau sarapan sehat hingga hari ini. Makanan lain yang wajib dicoba adalah sup domba yang terbuat dari domba Islandia segar, sayuran akar dan rempah-rempah menjadi makanan pokok di banyak rumah tangga. Orang Islandia juga menyukai ikan segar seperti salmon dan cod. Biasanya dimasak sederhana untuk mempertahankan rasa alami laut. Tahukah anda bahawa ada hidangan tradisional Islandia yang pernah menjadi kebanggaan nasional tetapi sekarang dilarang untuk dikonsumsi? Komentari dengan nomor 2 dan saya akan memberitahu anda kisah menarik di baliknya. Kami sekarang telah menjelajahi 15 fakta
menakjubkan tentang Islandia. Terima kasih telah menonton dokumenter perjalanan kami hingga akhir. Kami harap ini memberi anda perspektif baru tentang negara unik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.